Halo, selamat datang kembali di channel kami di Rumah Belajar Jo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat-kalimat dalam simple present tense yang correct atau incorrect. Jadi kita akan mengidentifikasi kalimat-kalimat yang ada, apakah mereka itu kalimatnya benar atau salah. Oke, langsung saja kita langsung ke kalimatnya. Yang pertama yaitu My sister makes spaghetti. She is always understand when I'm hungry. Ini ada dua kalimat. Jadi mana yang kira-kira salah? Oke, kalau dilihat di kalimat pertama itu pasti ada kesalahan ya, karena subjeknya adalah my sister. Itu kalau diganti dengan kata ganti atau pronoun itu menggunakan kata she. Maka kata kerjanya dalam simple present tense itu harus ditambah dengan s atau es. Itu di kalimat pertama ya. Jadinya seperti ini. Jadi my sister makes spaghetti. Jadi di situ ada makes, dari kata make menjadi makes. Kemudian she is always understand, itu seharusnya kan ada dua, kita katakan ada is sama understand. Maka she is understand itu tidak pernah ada ya. Yang ada adalah she understands. Kemudian ditambah dengan s di situ ya. Jadi she understand when I am hungry. Nah, ini jadi kesalahan umum bagi pelajar-pelajar atau orang-orang Indonesia atau pemula dalam berbahasa Inggris. Mereka selalu mengatakan I am understand, padahal itu salah. Yang benar adalah I understand. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Mia and Laila is always embarrassing. She laughs loudly in front of many people. Dari kalimat pertama ada dua subjek di situ ya, Mia and Laila. Nah, dalam simple present tense kalau subjeknya ganda seperti itu, Mia and Laila, kata gantinya seharusnya adalah they, maka to be-nya, kata kerja to be-nya yaitu seharusnya adalah are, bukan is ya. Jadi Mia and Laila are always embarrassing. Seperti ini ya. Kemudian karena subjeknya ganda, kita tidak menggunakan kata she, tapi kita menggunakan kata they ya. Kemudian untuk kata kerjanya itu tidak perlu s. Di situ jelas tertulis bahwa s-nya saya coret ya. They laugh ya, they laugh loudly in front of many people. Oke. Kemudian my father and I do not watch TV very often. My mother always asks us to do something else instead. Nah, ini di kalimat pertama itu my father and I ada dua subjek, maka kalimat negatifnya kita menggunakan kata do not. Benar, itu sudah benar ya. Do not watch TV very often, itu sudah benar, tidak ada kesalahan. Bagaimana dengan kalimat kedua? Kita lihat my mother always asks us. Nah, dari sini kita juga sudah tahu bahwa kalau subjeknya my mother atau di situ kata gantinya adalah she, maka kata kerjanya harus ditambah dengan s ya. Jadi jadinya adalah my mother always asks us to do something else instead, gitu ya. Kemudian selanjutnya Joanna is the only girl in my family. She older than me. Di kalimat pertama itu Joanna, cewek ini ya. Maka kata kerjanya to be-nya yaitu is. Itu sudah benar. Joanna is the only girl. The only girl. Jadi Joanna adalah satu-satunya cewek di keluarga saya. Itu sudah benar ya, tidak ada kesalahan. Bagaimana dengan kalimat kedua? She older than me. Nah, di sini ada yang kurang. Apa itu yang kira-kira? Ya, yang kurang adalah to be-nya, karena older itu merupakan kata sifat. Di situ ada perbandingan dengan si pembicara, maka kita menambahkan to be-nya, yaitu she is older than me, begitu ya. Kemudian selanjutnya Dayu, Lina, and Siti is never late to join class. They walk to school but they always get to school on time. Kita lihat dari kalimat pertama ada tiga subjek di situ, Dayu, Lina, and Siti. Maka kata ganti yang biasa dipakai untuk tiga subjek ini adalah they, mereka ya.
Nah, they itu to be-nya itu seharusnya bukan is ya, tapi to be-nya itu adalah are never late to join class gitu ya. Kemudian untuk kalimat kedua itu apakah ada kesalahan? Karena they itu adalah kata kerja yang digunakan adalah asli, tidak ada penambahan s atau es, maka walk itu sudah benar. Kemudian but they always get itu juga sudah benar, maka kesalahannya hanya pada is saja, diganti dengan kata are. My sister and I am very close. We always share anything to each other. Di kalimat pertama ada dua subjek, yaitu my sister and I. Berarti my sister and I. Kalau ada ni-nya, maka kata ganti yang tepat adalah we. Maka we to be yang digunakan adalah bukan am ya, tapi to be yang digunakan adalah are. We are very close gitu ya. Itu di kalimat pertama. Kemudian di kalimat kedua, we always share, seperti yang saya bilang tadi bahwa we itu kata kerjanya tidak ada penambahan s atau es dalam simple present tense. Maka kita hanya bilangnya we always share anything to each other. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yaitu Dayu's parents always buy us food. When Dayu and I study together in her house. Apakah ada kesalahan di sini? Kita lihat. Dayu's parents itu juga sudah benar, kepemilikan parents-nya berarti ditambah dengan s itu juga sudah benar. Karena ini subjeknya jamak, parents ada s-nya, maka kata kerjanya itu juga tidak ada penambahan s atau es. Maka buy itu juga sudah benar. Buy us food. When Dayu and I, nah when Dayu and I, ketika Dayu dan saya itu juga subjeknya ganda atau subjeknya ganda ya. Jadi kata kerjanya juga tidak ada penambahan s atau es. Jadi Dayu and I study together in a house. Maka kesimpulannya adalah kalimat ini adalah benar, correct, tidak ada kesalahan. Oke, selanjutnya there are nobody at home most of the day. There are nobody at home most of the day. Nah, ini hanya ada satu kalimat. Kesalahannya adalah kita lihat bahwa kita antara menggunakan kata there is atau there are ya. Biasanya kalau kita menggunakan there is itu diikuti oleh single noun. Kita menggunakan kata there are itu digunakan untuk plural noun. Nah, maka kita lihat dulu noun setelah kata there is atau there are. Maka di situ ada nobody. Nobody itu dalam bahasa Inggris dia dianggap singular atau single noun ya. Jadi kata benda tunggal, maka seharusnya kata yang digunakan adalah there is nobody at home most of the day. Itu kesalahan ya. Kesalahannya hanya pada to be-nya saja. Kemudian my brother often make fried noodle and fried rice for breakfast. He is such a good cook. Nah, ini kesalahannya ada di mana? My brother itu adalah kata atau subjek tunggal my brother yang bisa diganti dengan kata he. Maka dalam simple present tense jika subjeknya he, she, dan it, maka kata kerjanya ditambah dengan s atau es. Maka di sini harusnya make itu ditambah dengan s, makes ya. My brother often makes fried noodle and fried rice for breakfast. He is such a good cook. Nah, kesalahannya hanya di situ saja. Kalau he is itu juga sudah benar ya. Seperti ini. Oke. Mr. Suhar is an animal keeper in a zoo. He feeding them all every day. Oke, di kalimat pertama, Mr. Suhar is an animal keeper in a zoo. Mr. Suhar itu adalah subjek tunggal, maka to be-nya yang tepat adalah adalah is ya. Jadi tidak ada kesalahan di kalimat pertama, an animal keeper ya, an animal keeper. Nah, di situ kita menggunakan kata an karena berhadapan dengan kata animal yang huruf depannya atau sound depannya itu adalah sound vokal atau vowel. Kemudian di kalimat kedua, he feeding them all every day, karena ini merupakan kebiasaan, habits atau merupakan rutinitas, maka ini termasuk dalam simple present tense. Kalau dalam simple present tense kita tidak menggunakan kata verb ing ya, maka kata yang tepat adalah he feed
feeds ya, seharusnya he feeds yang ditambah dengan s. Maka perubahannya adalah seperti ini. He feeds them all every day. Leah is a smart student. She always She always good marks in all lessons. She always got, ya. Kemudian di kalimat pertama itu Leah is a smart student. Kalau hubungan subject dan verb agreement Leah dan is itu sudah benar, Leah is. Bagaimana dengan kata benarnya? Di situ ada dan students ya. Dan students. Sama students itu sudah berlawanan. Nya tunggal, studentsnya jamak. Sedangkan subjeknya hanya ada satu. Maka bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita menghapus s-nya. Karena s itu jamak. Ya. Jadi kita mengatakannya Leah is a smart student. Gitu. Seperti ini. Leah is a smart student. S-nya dicoret. Kemudian yang kedua, she always got, yang seharusnya got ya, yang sebelumnya got maka diganti dengan kata she always gets gitu ya. Seharusnya ini ditambah dengan s, ya. Seharusnya ditambah dengan s. She always gets gitu ya. Gets good marks in all lessons. Itu kurang s saja di kata get-nya. Selanjutnya, my little brother speaks English every day. He asked me a lot of questions in English every day. Di sini ada pengulangan kata every day ya. Maka di sini di kalimat pertama my little brother speaks English every day. Itu sudah benar ya, karena my little brother subjeknya tunggal, kata gantinya adalah he, maka kata kerjanya ditambah dengan s. Kemudian untuk yang kalimat kedua, karena ada everyday lagi, ini merupakan habits, routines, atau daily activity, maka kata kerjanya seharusnya itu bukan kata kerja bentuk lampau as, tapi kita menggunakan kata as seperti ini ya. He asks me a lot of questions in English every day. In our free time, Udin, Benny, and I is always together. We usually plays badminton at school. Di kalimat pertama itu berarti ada 3 subjek, Udin, Benny, and I. Sedangkan di situ kita menggunakan to be is. Itu salah ya. Seharusnya kalau ada 3 subjek, ada I-nya, maka kata gantinya adalah we. We is itu tidak ada, maka kita menggunakan we are always together. Jadi kesalahannya di to be is. Kemudian di kalimat kedua, we usually plays, maka kalau subjeknya we, maka kata kerjanya tidak menambahkan s di tidak ketambahan s. Maka jadinya seperti ini. Udin, Benny, and I are always together. We usually play badminton at school. Itu dibalik juga tidak apa-apa. Udin, Benny, and I are always together in our free time, gitu ya. We usually play badminton at school, gitu. Ria know my family well. She's always visit us in her free time and share food with us. Di kalimat pertama ada Ria sebagai subjek tunggal. Nah, kata kerjanya harus ditambah dengan s. Ria knows my family well, gitu harusnya ya. Kemudian seperti kata understand tadi, she is understand, maka di sini juga tidak bisa visit sama is tidak bisa. Jadi yang benar adalah she always visits us in her free time and shares. Karena subjeknya she, maka kata kerjanya visit sama share itu harus ada penambahan s ya. Seperti ini. Ya, Ria knows my family well. She always visits. Itu harusnya visitnya itu harus ada s-nya di situ ya. She always visits us in her free time and shares food with us. Seperti itu ya. Ini salah ya, untuk yang visit itu harusnya ditambah dengan s. Kemudian ini, my mother usually picks up my little brother at 1 p.m. and me at 4 p.m. Ini sudah benar.
yaitu kata kerjanya ditambah s karena subjeknya tunggal, my mother, ya. Dan dia diganti dengan kata she karena seorang perempuan kata gantinya. Okay, the waters are clean. We always have fun in this pool on weekends. Ini di kalimat pertama ada the waters are clean. Nah, kita lihat dulu. Water itu kata benda yang dapat dihitung atau tidak? Atau biasanya pernah nggak sih kalian menemukan water itu ditambah s seperti itu dan to be-nya itu adalah r? Tidak pernah ya. Jadi water itu termasuk dianggap sebagai uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung dan dianggap sebagai singular, ya, atau tunggal. Maka to be yang digunakan adalah is. Maka seperti ini. The water is clean. Ya, kemudian we always have fun in this pool on weekends. Seperti ini ya. I know Siti is a smart student. For English, she always opens her dictionary to know the meaning of words she don't know. Di kalimat pertama, I know Siti is a smart student. Itu sudah benar ya. Jadi Siti, kalau di situ kita penggal-penggal, Siti is a smart student, itu sudah benar. Kemudian for English, she always opens. Ya, she always opens. Kata kerjanya ditambah dengan s karena subjek she ya. Her dictionary to know the meaning of words. Nah, ini she don't know. Seharusnya adalah bentuk negatifnya adalah bukan menggunakan kata don't, tapi menggunakan kata does not. Ya, does not atau disingkat doesn't. She doesn't know. Mr. Edo never tell lies. He is very honest. Everyone likes her. Ini benar nggak ya? Kira-kira kesalahannya di mana ya? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Oke, Mr. Edo never tell lies. Karena subjeknya Mr. Edo, dia bisa diganti dengan kata he, maka kata kerjanya harusnya ditambah dengan s atau es. Ya. Kemudian untuk kata never itu tidak berpengaruh apa-apa. Maka yang berpengaruh adalah subjeknya. Mr. Edo never harusnya tells lies. Gitu ya. Mr. Edo never tells lies. He is very honest. Everyone likes her. Kesalahannya hanya di situ saja. Kata kerjanya harusnya ditambah dengan s. Oke. Math is very difficult for Mia, Ina, Siti, and I. Coba diperhatikan, math itu adalah sebagai subjek yang di situ dianggap sebagai singular noun, yaitu mata pelajaran matematika is very difficult, sangat sulit. For Mia, nah setelah kata for itu kan objek ya, maka di situ tidak apa-apa ditulis nama, tetapi kalau kata ganti maka kita menggunakan, kalau kita menggunakan pronoun maka kita menggunakan objective pronoun, bukan subjective pronoun. Nah, mana yang salah? Mia, Ina, Siti, and I. Mia, Ina, Siti itu sudah nama, jadi tidak masalah berada di situ. Nah, I-nya itu posisinya karena dia subjective pronoun, dia harusnya ada di depan. Nah, kalau setelah for, maka yang kita gunakan bukan I, tetapi me. Contohnya, for me. Ya, contohnya seperti ini. My mother cook for me. Ya, tidak pernah ada kata my mother cook for I. Gitu. My mother cook for I. My mother cook for me yang benar ya. Oke. Nah, maka pembenarannya adalah seperti ini. Selanjutnya, ya ini sudah benar. On weekends, my little sister, subjeknya tunggal, always helps me to clean the house. She sama is sudah benar. Aware of being helpful to others, sudah benar. Ya, itu saja identifikasi kalimat benar atau tidaknya dalam simple present tense. Semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi bahwasanya kalau kita membuat kalimat dalam simple present tense, yang perlu kita perhatikan adalah subjeknya. Ya, subjeknya kita menggunakan kalau kita menggunakan subjek I, you, they, we, maka kata kerja yang digunakan, kata kerjanya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan kalau menggunakan subjek he, she, it, maka
kata kerjanya harus ditambah dengan S atau ES. Demikian penjelasan dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment. I'll see you again in the next video. Bye bye.